Lanjut aja, Bu. Oke, tadi kita sampai di nilai B ya. Nilai A 1 kita substitusi ke persamaan pertama. Kalau mau pakai persamaan kedua juga boleh. Jadi 1 ditambah B sama dengan 3. Maka nilai B adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, oke, jadi nilai A dan B sudah lengkap ya. Lalu kita apakan? Kita bikin kesimpulan. Nah, karena yang ditanyakan adalah sisa bagi, nah, tadi kita kan pakai permisalan. Sisa bagi SX, kita misalkan AX tambah B. Nah, tinggal kita ganti A-nya 1 dan B-nya 2. Nah, atau bisa kita tulis X tambah 2 saja. Nah, dapat deh nih sisanya ya. Jadi kita walaupun tidak mengetahui polinomial fx-nya di nomor 4 itu, tapi sisa baginya dapat kita tentukan, dapat kita cari. Nah, ini pemanfaatan dari teorema sisa ya. Ya, adakah yang mau ditanyakan di nomor 4? Ya, nanti saya share juga ini ya. Nah, supaya bisa dipelajari kembali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 sebenarnya kurang lebih aja dengan nomor 4 ya, setipe soalnya. Nah, jadi di nomor 5 ini kita tidak punya fx. Ya, tidak ada fx-nya. Hanya diberi keterangan bahwa fx itu kalau dibagi x plus 2 akan bersisa 4. Nah, kita transfer lagi nih. Ya, berdasarkan teorema sisa berarti f berapa? X plus 2 dianggap sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah negatif 2. Ya. F negatif 2 sama dengan sisanya 4. Kemudian kalimat berikutnya, Fx dibagi dengan 2x min 1 bersisa 6. Nah, berapakah nilai X-nya? Nah, ini kalian utak-atik aja. 2x min 1 anggap sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 1, X-nya 1/2. Nah, berarti setengah nih. Nah, F setengah sama dengan sisanya 6. Nah, ini yang kita ketahui ya. Kita transfer pakai teorema sisa. Nah, sekarang karena polinomial fx-nya tidak ada, kita nyatakan dalam bentuk pembagi kali hasil ditambah sisa. Nah, pembaginya pada soal adalah 2x kuadrat tambah 3x min 2. Ya kan? Fx dibagi sekian-sekian katanya. Nah, itu sebagai pembagi. Kita tulis tambah 3x min 2. Hasilnya tidak tahu, nggak apa-apa. Hx aja. Nah, lalu sisa bagi kan belum ada. Ini yang ditanyakan. Kita misalkan lagi. Kita misalkan AX plus B. Ini permisalannya ya. AX tambah B. Alasannya sama kayak yang sebelumnya ya. Derajat dari sisa itu harus kurang daripada derajat pembagi. Nah, derajat pembagi kan 2. 2x kuadrat sekian-sekian. Berarti derajatnya 2. Maka sisa bagi harus berderajat 1. Dimisalkannya derajat 1. Makanya berbentuk linier. Nah, bentuk linier itu derajat 1. Oke, sekarang kita faktor ya. Pembaginya bentuk kuadrat, itu kita faktorkan. Nah, clue-nya itu ada di soal loh. Kalau kalian bingung mau faktornya, sebenarnya ada di soal. Apa tadi yang ada di soal? X plus 2 dengan 2x min 1. Terbalik nggak masalah, boleh aja. Kalau tidak percaya silahkan aja dikali ya. Kalian kali, nanti cocok dengan 2x kuadrat tambah 3x min 2. Biasanya cocok. Nah, kalau tidak sesuai, berarti sendat kita, nggak bisa ngerjain soal ini. Nah, ya, oke.
Jadi ini tadi sudah kita uraikan. Nah, lalu kita bikin supaya bagian depan itu jadi nol. Kayak yang tadi. Nah, yang ini ya, yang saya lingkari, ini harus dibikin jadikan nol. Berarti apa sih nilai X-nya supaya dia jadi nol? Disubstitusikan berapa X-nya? Ayo, ada ide? X sama dengan berapa? 2. Hati-hati, negatif Negatif 2. 2. Negatif 2 ya. Nah, yang bagian depan ini negatif 2, terus yang belakang 2x min 1, berarti substitusi X sama dengan 1, Bu. 1/2. 2. Ya, dia pasti cocok lagi dengan yang kita buat di sini. Nih, yang tadi kita ketahui ini. Nah, ada F negatif 2, ada F setengah. Nah, berarti itu yang bakalan kita substitusikan. Nah, coba kita masukkan negatif 2 ya. Nah, negatif 2 tambah 2 pasti jadi 0 kan? Min 2 tambah 2 0. Nah, itu bagian depan pasti 0. Ditulis ataupun tidak nggak masalah. Nah, lalu A kali min 2, kalian fokus dengan yang di belakang aja, tambah B. Nah, berarti min 2A tambah B. Sama dengan F negatif 2. Nah, lihat tadi, siapa F negatif 2? Oh, 4. Nah, gitu. Dapat deh persamaan yang pertama. Lalu saat substitusi setengah. Nah, ini yang agak ribet karena dia pecahan. Ya, pasti bagian depan tuh nol lagi nih. Ya, 2 kali setengah. 1, ya kan? Kurang 1. Ini pasti setengah nih di sini ya. Pasti nol, maaf. Jadi, bagian depan tuh nol. A kali setengah tambah B. Sehingga kita peroleh setengah A tambah B. F setengah adalah 6. Nah, itu persamaan yang kedua. Jadi pasti sinkron ya antara yang diketahui dengan proses kita itu. Nah, pasti cocok. Oke, sekarang kita catat lagi. Yang bagian pertama kita punya negatif 2A tambah B sama dengan 4. Nah, persamaan kedua ini kan ada pecahannya ya. Ada setengah-setengah kayak gitu. Nah, kalau kalian tidak suka pakai pecahan, ini saya akal-akali ya, kita kali semuanya dengan 2. Menurut saya itu lebih praktis nanti. Semuanya tapi kali 2. 6 dikali 2, 12. Setengah dikali 2, 1. Jadi saya tulis A saja. Ya kan? 1A. Nah, jadi A saja ya. Ditambah 2 kali B. 2B. Nah, jadi saya pakai yang ini. Supaya lebih sederhana. Bisa dipahami kah? A Bisa, Bu. plus 2B sama dengan 12. Supaya tidak ada pecahan-pecahan. Ribet ya kalau ada pecahan. Nah, lalu ini udah bisa nggak ya ditambah apa dikurang eliminasinya? Nah, kita cek koefisiennya apakah mirip atau ada yang sama. Oh, ternyata koefisien A-nya beda. Ada yang min 2, ada yang 1. Kalau yang B, ada yang 1, ada yang 2. Nah, belum cocok juga rupanya. Ya sudah, sekarang kalau belum cocok, yang kayak begini ya, belum cocok, berarti kita harus kali sesuatu. Misal, saya mau menghilangkan B, berarti supaya sama jadi 2B kali 2 yang atas. Ya, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Atau tidak berubah. Oke, saya tulis di bawah saja ya. Yang pertama tuh kali 2, min 4A tambah 2B sama dengan 8. Nah, itu yang sudah dikali 2. Yang bawah nggak perlu dikali apa kali 1 aja, berarti nggak perlu berubah. Nah, ini sudah sama nih 2B. Bisa kita kurangkan. 2B dikurang 2B. Habis. Min 4A dikurangi A. Min 5A.
8 dikurang 12 min 4. Nah, ternyata jawabannya pecahan ya. Min 4 ya dibagi min 5. Benar nggak? Lawannya perkalian adalah pembagian. Nah, bilangan negatif bagi negatif, dia jadi positif. Positif 4/5. Nah, itu nilai A-nya, 4/5. Nah, sekarang kita mau cari nilai B. Oke, kemana? Terserah aja. Mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Saya pakai yang pertama ya. Min 2A tambah B sama dengan 4. Nah, kita masukkan 4/5-nya. Ini B, ini 4. Min 2 kali 4, min 8/5. Nah, ini hati-hati 5-nya tidak ikut kali 2. Ya, yang pembilangnya saja. Nah, lalu B adalah 4 tambah 8/5. Nah, lalu kalian samakan dulu penyebutnya. Di sini kan artinya 4/1. 4/1. Gitu ya. Nah, kita samakan penyebut supaya jadi 5 semua. Berarti bagian depan ini, apa pecahan yang pertama ini, semuanya kali 5. Ya kan? 4 dikali 5, 20. Nah, yang belakang aman sudah. Sehingga kita peroleh nilai B 28/5. Sorry, tulis. Nah, lengkap sudah ya. Nilai A dan B-nya ada. Nah, baru kita bikin kesimpulan. Sisa bagi, yaitu si SX, tadi kita misalkan AX tambah B. Nah, tinggal kita ganti. Siapa A-nya? 4/5. X-nya ada ya. Tambah B. B-nya 28/5. Nah, jadi deh seperti ini. Nggak perlu diapa-apakan lagi ya. Biarkan aja seperti itu. Nggak usah dikali, nggak usah dibagi. Biarkan aja sudah. Nah, itulah sisa bagi yang dicari nomor 5. Oke, sudah selesai. Udah kelima soal kita bahas ya.